Mengenang Dewi Saraswati, saya teringat data mengenai ironi peradaban modern. Ini data hasil riset dari Asosiasi Psikiater Amerika, EPA tahun 2024. Datanya menyatakan bahwa meningkatnya sakit mental dan kecemasan di Amerika Serikat. Di negara salah satu pusat budaya modern, di tahun itu, tahun 2024, orang dewasa di Amerika yang mengaku cemas, angkanya sudah 43%. Jadi banyak sekali orang cemas di sana, hampir separuh dari populasinya. Dan angka ini meningkat dibandingkan tahun 2003, hanya 37%. Yang disebut cemas adalah situasi gelisah, panik, tegang, termasuk perilaku kompulsif yang membuat hidupnya tidak nyaman. Mengapa angka kecemasan semakin tinggi? Justru ketika peradaban semakin tinggi. Tak pernah terjadi dalam sejarah peradaban teknologi setinggi ini. Kita bahkan sudah bisa menciptakan artificial intelligence yang kecerdasannya pada waktunya melampaui kecerdasan manusia. Tak pernah juga terjadi dalam sejarah dunia mengalami kelimpahan ekonomi seperti sekarang. Ini data dari IMF bahwa produk domestik bruto kita sekarang ini sudah di angka 1,6 juta triliun rupiah. Jadi banyak sekali kelimpahan ekonomi yang datang di tahun ini, tapi disinilah ironinya, mengapa di satu peradaban yang semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin tinggi ekonominya, semakin tinggi teknologinya, tapi semakin tinggi juga krisis psikologinya. Semakin tinggi juga sakit mentalnya. Ini data yang bicara dan kita hubungkan satu data dengan data lainnya. Banyak analisa, saya sebut di sini 3 analisa yang justru datang dari peradaban modern. Bahwa ini disebabkan oleh hal-hal yang justru dibawa oleh peradaban modern. Sebab pertama ini disebut doom scrolling. Kita sering men-scroll handphone kita, tapi yang terjadi adalah kita terpapar virus yang berlebihan mengenai informasi negatif. Jadi virus itu bisa juga berbentuk informasi negatif. Dan itu justru kerja dari algoritma. Jadi algoritma ini terlatih dia menampilkan berita yang paling banyak engagement-nya. Yang paling banyak mendapatkan emotion likes-nya itu. Nah ternyata di era ini, yang berita-berita yang paling banyak engagement-nya adalah berita-berita negatif. Berita-berita yang secara emosional bersifat sensasional. Ini 3 data yang dianggap paling banyak diakses, itu masalah kesulitan ekonomi, masalah pengangguran, kedua masalah perang dan konflik, ketiga korupsi dan aneka skandal. Inilah berita-berita yang paling banyak diakses, berita-berita yang menyebabkan meningginya kecemasan dan rasa takut. Kedua, yang juga menjadi sebab adalah apa yang disebut comparative traps. Kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan apa yang ada di media sosial. Padahal apa yang ada di media sosial ini disebut itu adalah ilusi kesempurnaan. Apa yang kita lihat di TikTok, apa yang di Instagram, itu bukan realitas apa adanya, tapi itu the best version of me. Orang-orang cenderung menyampaikan di sana hal yang terbaik saja dari hidupnya ketika dia tinggi dalam pencapaian karirnya, kemewahannya, kemesraannya, yang tidak seperti itu dunia apa adanya. Tapi efeknya
Pembaca mulai membanding-bandingkan dirinya pada apa yang ada di dunia ideal itu, dan dia merasa betapa dia mengalami ketertinggalan. Betapa jauhnya dia dari kehidupan itu, dan lahirlah apa yang disebut di sini FOMO, fear of missing out. Dia takut tertinggal dengan apa yang ada di media sosial. Yang dia kira itulah realitas, padahal itu hanyalah ilusi kesempurnaan. Dan sekali lagi, itu pun menambah kecemasannya. Nah, ketiga, penyebab lainnya adalah apa yang disebut techno-stress. Ini stres yang justru disebabkan oleh teknologi tinggi, berita betapa AI ini akan menggantikan banyak sekali tenaga kerja. Ini data dari World Economic Forum, The Future of Job Report tahun 2025. Dikatakan di sana pada waktunya AI ini di tahun ini juga akan menggantikan 85 juta pekerjaan. Kita membaca ini, kita pun takut. Karena AI sekarang ini bisa menggantikan tidak hanya tenaga kerja kasar, tetapi juga tenaga kerja pikiran. AI sudah bisa masuk ke dalam dunia kreativitas, sehingga mereka merasa akan semakin terancam profesinya dengan datangnya AI, dan mereka merasa akan masuk dalam kategori yang disebut the useless class. Orang-orang yang tak lagi bisa terserap di pasar, karena keahliannya bisa diganti oleh AI yang jauh lebih murah. AI tidak pernah demo, tak pernah naik gaji, tidak pernah menuntut idat itu, dan banyak sekali pengusaha yang pada waktunya lebih memilih artificial intelligence. Jadi tiga hal inilah yang dibawa oleh justru teknologi modern yang menyebabkan ironi budaya modern. Ini budaya semakin tinggi teknologinya, semakin banyak ilmunya, semakin berlimpah ekonominya, tapi justru semakin cemas. Justru semakin banyak gangguan mental. Lalu bagaimana solusinya? Ini krisis kecemasan yang eksistensial. Ada elemen spiritual di sana karena membuat orang bertanya, apakah saya ini masih berarti? Apakah saya ini masih berharga? Dengan sendirinya, solusi untuk ini harus juga yang punya elemen spiritual. Yang juga harus punya elemen filosofi mengenai meaning of life. Dan itu yang kita lihat sekarang ini meluasnya gerakan global wellness. Meluasnya begitu banyak sekali praktek-praktek yoga, meditasi, dari tradisi Buddha, dari tradisi Hindu, yang angkanya sekarang ini disebutkan di sini secara global wellness, dia sudah mencapai 90 triliun rupiah. Karena begitu banyak sekali orang membutuhkannya. Di titik inilah kita ingat Dewi Saraswati yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak cukup. Ilmu pengetahuan harus juga mengandung elemen-elemen spiritual. Ilmu pengetahuan tidak cukup, karena ilmu juga harus mengandung sesuatu yang berhubungan dengan meaning of life. Teman-teman sekalian, sekali lagi di sini, Forum Esoterika bekerjasama dengan panitia agama Hindu di sini. Kita sengaja dari waktu ke waktu merayakan hari-hari suci, hari-hari besar agama. Sebelumnya kita pernah merayakan hari agama bersama dengan teman-teman dari Bahai, dari Brahma Kumaris, dari Syiah, Ahmadiyah, Konghucu, Buddha, Islam. Sekarang kita bersama teman-teman Hindu, karena kita meyakini bahwa agama-agama yang ada ini ada warisan kultural milik kita bersama. Itu akan menjadi indah sekali jika harta karun di setiap agama itu bisa diuniversalisasikan sehingga berkahnya bisa dirasakan oleh mereka yang tidak menganut agama itu. Harta karun di Hindu bisa dinikmati oleh mereka yang bukan Hindu, harta karun di Islam, di Kristen, di Buddha juga bisa dinikmati oleh mereka yang tidak menganut agama itu.
Karena kita meyakini adanya transcendental unity di balik semua perbedaan agama. Hari ini kita merayakan 3 hari suci sekaligus. Hari suci Siwaratri, hari suci Saraswati, dan hari suci Nyepi. Sebagai tanda apresiasi kita kepada teman-teman Hindu, kita berikan aplaus yang meriah sekali. Selamat kepada teman-teman beragama Hindu, tapi sekali lagi kita rekomitmen, kita tegaskan sikap kita bahwa kita tahu bumi ini satu, Homo sapiens juga satu, maka spiritualitas juga satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.